Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kawan-kawan semuanya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, semoga saja sampai detik ini Allah Azza wa Jalla masih anugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat semangat untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang menjadi pondasi landasan untuk menguasai ilmu-ilmu yang lainnya, yaitu ilmu nahwu dan sharaf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang al-harfu dan al-kalimatu. Bagi antum atau antuna yang membawa buku kitab Al-Muyassar, silakan dibuka di halaman pertama, ya, kita masih di halaman pertama. Al-harfu dan al-kalimah sudah saya sampaikan pada pertemuan kedua. Mungkin antum yang baru buka sekarang bisa kembali atau bisa dilihat lagi YouTube pertemuan kedua dalam channel ini. Sekarang kita lanjutkan, ya. Untuk judul selanjutnya adalah al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah kalau dalam bahasa Indonesia artinya kalimat sempurna. Ya, kalimat sempurna. Untuk judul ini kita akan tinggalkan dulu. Kenapa? Karena kita ini orang yang baru mau belajar tentang kosakata, belajar tentang nahwu shorof. Karena orang yang ingin memahami apakah jumlah itu sudah sempurna atau belum, paling tidak dia harus sudah menguasai beberapa judul. Misalnya ada isim, ada fiil, ada huruf, kemudian ada mubtada, ada khobar, ada fiil, ada fa'il. Karena dikatakan jumlah yang sudah sempurna itu kalau dalam bahasa Arab ini, ya, itu aslinya paling tidak satu terdiri dari fiil dan fa'il, atau fiil, fa'il, maf'ul, atau mubtada, khobar. Itu baru dikatakan bahwasanya yang namanya jumlah itulah jumlah yang sudah sempurna atau kalimat sempurna. Tetapi istilah-istilah ini kan kita belum paham sama sekali karena kita baru mau belajar. Makanya untuk materi al-jumlah al-mufidah kita akan tinggalkan dulu, di mana dengan berjalannya waktu kalau kita mau bersabar, nanti lama-lama kita akan paham, karena kita akan singgung-singgung juga nanti ketika kita memang sudah paham atau sudah paham beberapa istilah yang kita butuhkan. Ya, makanya ini kita tinggalkan dulu. Baiklah, kita sekarang masuk pada bab yang berikutnya, yaitu aqsamul harfi, yaitu pembagian huruf. Huruf itu dibagi menjadi dua, atau al-harfu dibagi menjadi dua. Yang pertama harfun hijaiyun atau harfun mabaniyun. Harfun hijaiyun itu yang biasa kita kenal dengan istilah huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, dal sampai huruf ya. Ya, sampai huruf ya. Itu disebut dengan huruf hijaiyah atau huruf ejaan. Atau disebut juga dengan harfun mabaniyun atau huruf yang untuk membangun setiap kalimat-kalimat yang ada, atau untuk menyusun kalimat-kalimat yang ada. Nah, itu mabaniyun. Jadi tidak ada makna untuk harfun hijaiyun ataupun harfun mabaniyun ini tidak memiliki makna. Ya, yang ada mengenal huruf saja. Seperti A, B, C, D, E, F, G. Kan kalau A, apa artinya A? A ya huruf A. Ya. B ya huruf B, begitu. Tapi kalau sudah menjadi A, B,
susunan 3 huruf saja abi, maka ada maknanya, yaitu ayahku atau aku, ada maknanya. Tapi kalau huruf per huruf saja, maka itu tidak ada maknanya. Itulah yang disebut dengan harfun hijaiyun atau harfun mabaniyun. Yang kedua adalah harfun ma'aniyun. Ya, di dalam bahasa Arab ini ada istilah harfun ma'aniyun, yaitu huruf yang memiliki makna. Dia huruf, ya, tetapi punya makna. Atau terkadang dia gabungan dari huruf, 1 huruf atau 2 huruf, ya, atau 2 huruf, gabungan dari huruf dan huruf, tapi dia punya makna. Dia masuk ke dalam kategori huruf, dia tidak masuk dalam kategori kalimat, ya, walaupun lebih dari 1 huruf, cuman dia masuk dalam kategori huruf, bukan masuk dalam kategori kalimat, tapi punya makna, ya, punya makna. Contohnya misalnya wa, ya, contohnya misalnya wa, ini persis hanya 1 huruf saja, ya, hanya 1 huruf saja, tapi dia punya makna. Wa artinya dan. Li, 1 huruf saja, huruf lam, li artinya milik atau untuk. Fa, ya, fa itu juga punya makna, ya, punya makna, artinya maka. Kemudian au, ini gabungan antara huruf alif dan huruf wawu, artinya adalah atau. Kemudian summa, gabungan huruf fa sama mim, artinya adalah kemudian. Kemudian min, ya, gabungan huruf mim dan nun, artinya adalah dari. Dan ada beberapa huruf yang lainnya yang nanti, ya, akan masuk dalam pembahasan, misalnya huruf jar, ya, huruf atof dan sebagainya. Insya Allah nanti di sana akan ada pembahasan khusus, ya. Tetapi intinya kita mesti mengenal nih, ya, intinya kita mesti mengenal bahwasanya yang namanya huruf dalam bahasa Arab atau al-harfu. Jadi aqsamul harfi atau pembagian huruf dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 2. Yang pertama harfun hijaiyun atau harfun mabaniyun, yang tidak memiliki makna, hanya huruf-huruf saja. Dan yang kedua adalah harfun ma'aniyun, itu huruf yang memiliki makna. Naam, kemudian kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan pada halaman yang kedua. Halaman yang kedua silakan dibuka, yang mungkin kalian membawa buku Al-Muyassar. Halaman kedua, judul besar di atas adalah Anwa'ul Kalimah, ya, Anwa'ul Kalimah. Anwa'ul kalimah artinya adalah macam-macam kalimat, ya. Kalimat sudah kita bahas di dalam pertemuan yang kedua. Apa itu kalimat? Kalimat adalah lafzun lahu makna, lafaz atau sebuah lafaz yang memiliki makna, ya, sebuah lafaz yang memiliki makna. Dan kalimat ini dibagi menjadi 3 macam, ya, dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, yang ketiga kalimat huruf. Apa itu kalimat isim? Isim artinya apa? Isim itu, ini istilah dalam ilmu nahwu, ya. Kalau ismun, makna kosakatanya itu artinya nama. Tetapi ini istilah yang ada di ilmu nahwu berbeda dengan ketika kita menghafal kosakata. Ya, isim yang ada di sini kalau lebih cepatnya kita pahami sebenarnya kata benda, walaupun bukan kata benda juga nanti masuk ke dalam kalimat isim. Ini dasar yang ingin agar kita lebih mudah untuk memahami isim itu apa sih? Begitu. Isim itu sebenarnya kata benda. Tapi bukan hanya seperti ini saja. Kenapa? Karena di sana nanti ada kalimat-kalimat yang bukan kata benda masuk dalam kategori isim.
Ini hanya untuk awal agar kita memudahkan apa yang dimaksud dengan isim. Kemudian fi'lun, apa itu sih artinya fi'lun? Fi'lun itu adalah kata kerja. Harfun tadi sudah kita sampaikan, yaitu huruf. Baiklah, kita akan memahami lebih masuk lagi tentang masalah al-ismu atau isim. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala maknan walam tuktaron bizaman, yang artinya isim adalah kalimatun, sebuah kalimat, dalat ala maknan, yang menunjukkan atas suatu makna, walam tuktaron bizaman, dan tidak disertai dengan makna waktu. Saya ulangi, al-ismu atau isim adalah sebuah kalimat yang menunjukkan atas suatu makna dan tidak disertai dengan makna waktu. Kita fahami dulu dengan cara memahami dalam kalimat bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kalimat dibagi menjadi ada kata benda, ada kata kerja. Ya, di sana ada kata sambung lagi, tapi kan kita nggak bahas masalah itu. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata benda. Apa sih kata benda itu? Kata benda adalah kata yang tidak disertai dengan waktu. Nah, inilah yang dimaksud dengan isim tadi. Contoh kata benda apa? Kata benda itu contohnya misalnya buku. Ya, buku. Buku itu adalah sebuah kata yang tidak disertai dengan waktu. Enggak ada di sana istilahnya telah buku, sedang buku, akan buku. Karena telah, sedang, dan akan inilah yang dimaksud dengan zaman, yang dimaksud dengan waktu. Contoh yang lainnya misalnya masjid. Telah masjid, sedang masjid, akan masjid. Tak ada. Ya, enggak ada yang seperti itu. Mobil, telah mobil, akan mobil, sedang mobil, enggak ada. Tetapi di sana ada kata yang cocok jika disertai dengan waktu. Contohnya misalnya makan. Perhatikan nih, kalimat makan. Makan itu cocok disertai dengan tiga waktu ini. Telah makan, sedang makan, akan makan. Nah, cocok dia. Minum, telah minum, sedang minum, atau akan minum. Tidur, telah tidur, sedang tidur, akan tidur. Bekerja, telah bekerja, sedang bekerja, akan bekerja. Ada kalimat-kalimat yang cocok disertai dengan waktu. Itulah yang disebut dengan kata kerja sebenarnya, atau yang disebut dengan fi'il nanti. Ada kalimat yang tidak cocok jika disertai dengan makna waktu. Itulah yang disebut dengan isim. Nah, inilah definisi dari al-ismu, yaitu kalimatun dalat ala maknan walam tuktaron bizaman. Ya, sebuah kalimat yang menunjukkan suatu makna dan tidak disertai dengan makna waktu. Mislu, contohnya. Contohnya. Nah, ini di sini ada beberapa contoh. Sembari kita belajar pelan-pelan, maka kita juga jangan lupa menghafal kosakata. Sebagaimana dalam sebuah muqaddimah dalam pertemuan pertama, bahwasanya kita lebih fokus pada grammar dan bukan percakapan, sehingga kita harus perlu banyak menghafal kosakata. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu menghafal kosakata. Dalam perjalanannya waktu,
menghafal kosakata juga diperlukan untuk membantu lebih mudah memahami pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, ketika ada kalimat-kalimat yang seperti ini, kita harus belajar menghafal nih, atau paling tidak diterjemahkan di bawahnya, kemudian sering diulang-ulang, sehingga nanti kita bisa hafal sendiri. Nah, contoh kalimat isim di sini adalah Muhammadun. Ya, ini adalah nama orang. Ya, nama orang. Ini masuk dalam kategori isim. Ustadzun, ya, guru. Ya, ustadzun artinya guru. Tilmidun artinya murid. Khailun artinya kuda. Kalbun artinya anjing. Kitun artinya kucing. Daftarun artinya buku tulis. Mirsamun artinya alat menggambar. Tobashirun artinya kapur atau spidol. Syamsun artinya matahari. Qamarun artinya bulan. Asjarun artinya pepohonan. Ikhwani fiddin wa akhwati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.